Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki perayaan dan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 99 ayat 1, O Ulu Balang Nagugo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 637a ayat 1, Patimbul ma waso ni goar ni Jesusi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 172 ayat 1, O Yesus Panondang.
Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 638 ayat 1, Patimbul Tuhani. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 47 ayat 6 sampai 10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangka kalah. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 98 ayat 1, Naung Manaik Doho. Surga
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 97 ayat 1, Ingoton ma sadarion, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah.
Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul untuk merayakan momen luar biasa dalam sejarah keselamatan manusia, yaitu hari kenaikannya. Dalam kitab suci kita diberi kesempatan untuk melihat bagaimana Yesus Kristus memberi janji, menggenapi janji itu, dan meninggalkan kita dengan sukacita dan harapan. Kita juga diajak untuk merenungkan kembali peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan gereja kita merefleksikannya dengan topik Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Terhidat Yesus tugijang marlas ni rohama hita. Saudara yang terkasih, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga 53 yang sudah kita baca tadi menggambarkan momen penting ketika Yesus setelah kebangkitannya hadir di tengah-tengah para muridnya. Yesus membuka pikiran para murid untuk memahami kitab suci, memberi pengertian akan peristiwa yang telah terjadi. Yesus menegaskan janji-janjinya yang telah tertulis, bahwa Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa akan diwartakan dalam namanya kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Sehingga yang luar biasa dari momen ini adalah bahwa Yesus tidak hanya memberitahu mereka, tapi juga memberdayakan mereka untuk memahami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pembicaraannya dengan para murid, Yesus membimbing mereka keluar kota ke Betania. Dan di sana, di atas bukit itu, dia memberkati mereka. Dan ketika dia memberkati mereka, dia terangkat ke sorga. Malaikat yang hadir memberi janji yang menakjubkan bahwa Yesus akan datang kembali sama seperti dia naik ke sorga. Disitulah kita menemukan inti dari kegembiraan dan harapan kita sebagai umat Kristiani. Yesus Kristus Sang Penebus kita tidak hanya bangkit dari kematian, tapi juga terangkat ke sorga sebagai bukti otoritasnya yang mutlak. Dan janjinya tentang kedatangannya yang kedua kali tidak akan gagal. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersukacita karena Yesus Kristus telah menuntaskan karyanya di bumi dan duduk di sebelah kanan Bapanya di sorga, menjadi pengantara bagi kita. Kita bersukacita karena kita tahu bahwa Dia adalah jaminan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Kita bersukacita karena janji keselamatan dan pengampunan dosa tersedia bagi semua orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Kita bersukacita karena kita adalah saksi akan kebesaran dan kemuliaannya. Namun dalam sukacita kita, janganlah kita lupa panggilannya kepada kita. Seperti yang dia pesankan kepada murid-muridnya. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya, dan untuk melayani sesama dengan kasih-Nya yang tanpa syarat. Jadi marilah kita memanfaatkan kesempatan ini ketika kita merayakan kenaikannya untuk merefleksikan kasih-Nya yang besar dan untuk memperkuat komitmen kita untuk mengikut Dia. Biarkan sukacita kenaikannya mengisi hati kita dengan keberanian dan kegembiraan yang tak terbatas dalam melayaninya. Dan sementara kita menantikan kedatangan yang kedua kali dengan penuh pengharapan, marilah kita hidup sebagai cahaya dunia, menyebarkan kasih dan kebenarannya kepada semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, marilah kita bersukacita dalam kehadirannya yang abadi dan kuasanya yang tak terbatas. Mari kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang setia, menyebarluaskan kabar baik keselamatan kepada seluruh dunia. Yesus Kristus telah terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, yang mati, bangkit kembali, dan naik ke sorga. Hari ini kami sungguh bersuka cita dengan memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Kami diyakinkan kembali bahwa sukacita yang besar meliputi hidup kami ketika Engkau terangkat ke sorga. Engkau memberi berkat, Engkau mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu ke dunia ini dan menyebarkan tentang keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Berikan kami pengertian akan tugas kami sebagai umat tebusan-Mu, bahwa kenaikan-Mu ke surga menjadi harapan baru bagi kami. Bagi kami telah disediakan tempat yang sama dengan Engkau. Di sana kami akan bersama-sama dengan Engkau, duduk bersama di hadapan Allah Bapa. Ya Tuhan Allah kami, sembari kami masih berada di dunia ini, tuntun dan tolonglah kami untuk menjadi saksi-Mu, menyebarkan kerajaan Allah, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada seluruh dunia ini. Berikan kami sukacita dengan keyakinan bahwa Engkau naik ke sorga, Engkau meninggalkan berkat dan sukacita bagi kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami diyakinkan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, menolong, membimbing, dan membantu kami menjalani kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga,
Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang kau janjikan kepada hambamu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.